Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalfa Salsabila Aprilia dengan NPM 19180111035. Di sini saya akan memperagakan bagaimana cara menganamnesis dan melakukan pemeriksaan kepada pasien infeksi menular seksual. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bapak, perkenalkan saya Dr. Zalfa, dokter yang berjaga hari ini. Kalau boleh tahu saya sekarang berbicara dengan Bapak siapa? Yanto, dok. Bapak Yanto. Bapak Yanto usianya berapa Pak? Saya 30 tahun, dok. 30 tahun ya. Tinggalnya di mana Bapak? Kampung Baru, dok. Di Kampung Baru. Kalau boleh tahu pekerjaan sehari-hari Bapak Yanto sebagai apa? Ya, kerja kantoran biasa aja sih, dok. Kerja kantorannya. Oke. Baik Bapak Yanto datang ke sini ada keluhan apa Pak? Ada yang bisa saya bantu? Ini, dok, nih saya nih entah kenapa beberapa hari ini kalau kencing ya, dok, ada rasa nyerinya gitu, sakit, dok, sama ada kayak panas-panasnya gitu, dok, sensasi panasnya. Oh gitu. Jadi akhir-akhir ini nyeri sama rasa panas ya Pak ya saat kencing. Oke, baik Bapak. Terkait dengan keluhan tersebut, selanjutnya saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya Pak terkait dengan keluhan Bapak. Nantinya itu akan berguna bagi saya untuk menegakkan diagnosis yang tepat. Apakah Bapak Yanto bersedia Pak? Ya, boleh, dok. Oke. Jadi tadi keluhannya itu nyeri dan panas saat buang air kecil ya Pak ya. Itu sudah sejak kapan Bapak dirasakan? Sekitar seminggu lah, dok, 7 harian. Oh, seminggu yang lalu ya. Oke. Seminggu yang lalu. Terus bisa Bapak ceritakan Pak gimana awal mulanya? Awalnya tuh kayak ada rasa sakitnya gitu, dok, di bagian kelamin saya itu. Nah, terus waktu saya mau kencingnya BAK itu, dok, nyeri juga sama kayak ada rasa panasnya gitu. Oh gitu. Oke. Terus Pak, untuk buang air kecilnya itu apakah disertai dengan adanya darah atau mungkin nanah? Nah, iya, dok, ada nanahnya, dok. Oh, ada nanahnya juga ya Pak ya. Untuk nanahnya itu warnanya bagaimana? Terus untuk baunya gimana Pak? Kalau warnanya sih putih kehijauan gitu ya, dok. Terus baunya busuk, dok. Baunya busuk. Oke. Terus Pak, untuk nyerinya itu sendiri apakah hanya di kemaluannya saja atau mungkin ada di bagian alat genitalia yang lain? Nah, itu kalau untuk bagian penisnya ya, dok, sama buah zakarnya itu saya ada bengkak-bengkak gitu, dok. Di penis sama di buah zakarnya ada bengkak ya? Ada bengkak. Yang bengkaknya itu untuk di buah zakarnya di salah satu saja atau dua-duanya Pak? Nah, salah satunya aja, dok. Salah satunya aja ya Pak ya. Oke, untuk di bagian belakang nih Pak, mohon maaf, untuk pantatnya apakah ada rasa nyeri juga? Nah, di bagian belakang ada sih, dok, tapi nggak separah yang di depan lah. Ya, kayak sedikit aja gitu, sedikit nyeri, gatal juga gitu. Oh gitu, nyeri dan gatal dikit ya Pak ya. Oke. Terus untuk skala nyerinya Pak ya, kalau untuk alat kelaminnya itu kira-kira dari angka 1 sampai 10 itu sangat nyeri, kira-kira di angka berapa Bapak nyerinya? Waduh, mungkin 8 ya, dok. 8 ya Pak ya, berarti nyeri, sangat nyeri juga ya Pak ya. Terus untuk nyerinya itu sendiri apakah hilang timbul atau menetap Pak? Menetap, dok. Menetap, berarti nggak berkaitan dengan waktu ya Pak ya? Nggak berkaitan dengan posisi juga ya Pak ya? Iya. Oke. Terus ada faktor yang memperberat atau memperingan nggak Pak keluhannya ini? Enggak sih, dok, sama aja kayaknya. Sama aja ya. Ini tuh baru pertama kali dirasakan apa sebelumnya udah pernah juga terus kambuh lagi? Ya, dok, ini baru pertama kali, sebelumnya nggak pernah saya. Oh gitu, baru pertama kali ya. Oke. Ada keluhan lain Pak, misalkan demam atau mungkin sakit pinggang atau keluhan yang lain gitu? Ada sih, dok, sebenarnya ada 2 harian ini juga saya demam, sakit pinggang juga sama yang kayak dokter bilang tadi. Oh gitu, ada demam dan nyeri pinggang juga ya? Iya. Oke. Untuk keluhan saat BAK-nya ini hanya nyeri dan panas saja atau ada keluhan lain Pak, misalnya kencingnya itu jadi sering, misalnya bisa
10 kali sehari, terus untuk volume dari kencingnya itu jadi tambah banyak atau malah nambah sedikit atau gimana Pak? Ada keluhan lain nggak dari buang air kecilnya? Cuma itu aja sih dok yang saya bilang, nyeri terus panas juga. Kalau yang lainnya mah masih normal aja saya dok. Sama ada keluar nanah tadi ya Pak ya? Iya, oh iya, nanahnya juga dok ya. Iya. Bapak sebelumnya sudah pernah berobat belum untuk mengurangi keluhan atau mungkin berobat untuk menghilangi nanahnya gitu Pak? Udah sih ke warung dok, beli obat nyeri kemarin ya. Minum apa Bapak, ingat nggak? Apa ya dok, namanya ibuprofen dok kalau nggak salah ya. Ibuprofen. Iya. Oke. Gimana Pak hasilnya dari setelah minum obat itu? Sama aja dok, Masih sakit. sama ya. Oke. Tadi Bapak keluar ini pertama kali ya dirasakan ya. Sebelumnya ada keluhan lain nggak Pak? Maksudnya riwayat penyakit lain dari organ kelaminnya seperti misalnya HIV atau mungkin penyakit seksual lainnya gitu? Nggak ada dok. Nggak ada ya. Oke. Kalau di keluarga ada Bapak? Keluarga saya nggak ada juga dok. Nggak ada juga ya. Oke. Untuk orang sekitar ada nggak yang ngalamin keluhan yang sama seperti Bapak misalnya? Mohon maaf Bapak, apakah Bapak sudah menikah? Iya. Mungkin apakah istri Bapak atau mungkin rekan kerja atau gimana gitu, atau teman Bapak? Oh iya dok, ada istri saya juga sama dok. Oh, istri Bapak juga mengalami keluhan yang sama ya Pak? Nyeri dan panas, terus ada keluar cairan nanah gitu? Iya itu juga dok, kencing juga sakit juga katanya. Pinggangnya ya, pinggulnya itu juga sakit juga dok gitu. katanya. Oke, baik Pak. Terus mohon maaf Bapak, sebelumnya saya izin bertanya ya Pak ya, mungkin agak sensitif. Bapak apakah walaupun sudah menikah ini masih atau berganti-ganti pasangan gitu Pak dalam melakukan hubungan seksual? Ya sejujurnya iya sih dok, saya suka jajan di luar lah istilahnya. Oh gitu. Kalau boleh tahu sudah sejak kapan Bapak? Udah lama dok, sekitar 1 tahunan inilah ya, tapi kayak sebelumnya nggak ada keluhan gitu dok. Gitu, baru keluhannya sekarang ya Pak ya. Apakah selama berhubungan dengan wanita lain tersebut Bapak menggunakan alat pelindung seperti misalnya kondom? Enggak sih dok. Enggak menggunakan ya Pak ya? Oke. Nah, baik Bapak, pertanyaannya sudah selesai ya Pak. Saya akan rangkum, mungkin nanti kalau ada yang ingin ditambahkan atau disanggah bisa ya Pak ya. Jadi dengan Bapak Yanto ya Pak, usia 30 tahun, datang dengan keluhan nyeri dan terasa panas saat buang air kecil, disertai dengan keluarnya nanah juga berwarna putih kehijauan dan berbau busuk, sudah dirasakan sejak 7 hari yang lalu. Terus sejak 2 hari yang lalu juga disertai dengan demam dan nyeri pinggang ya Pak ya. Terus ada nyeri juga pada alat kelamin di bagian penis dan juga testisnya membengkak ya Pak ya, salah satunya. Terus ini merupakan keluhan pertama kali, tidak ada riwayat penyakit seksual sebelumnya, tidak ada riwayat juga pada keluarga. Lalu namun istri Bapak Yanto mengalami keluhan yang sama ya Pak. Terus Bapak Yanto ini ada riwayat dalam berganti-ganti pasangan dan tanpa menggunakan alat kontrasepsi yang aman ya Pak ya. Oke, apakah ada yang ingin ditambahkan Pak? Cukup dok. Cukup ya Pak ya. Oke, baik Pak, selanjutnya mungkin untuk menegakkan diagnosis Bapak ini, kan tadi kata Bapak ada cairan nanah yang keluar ya Pak ya. Nah itu nanti akan kita periksa ya Pak ya, namanya swab uretra. Nah nanti itu akan dicek di lab apakah ada bakteri yang ada pada alat kelamin Bapak. Oke, apakah Bapak bersedia Pak? Ya boleh lah dok. Ya baik ya Pak, terima kasih ya Pak sebelumnya. Silakan dipersiapkan dulu Bapak, nanti bisa pulang, diusahakan jangan kencing dulu selama 4 jam ya Pak ya. Nanti selama 4 jam bisa kembali lagi ke sini. Oke, baik ya Pak, terima kasih. Swab uretra.
Swab uretra adalah tindakan medis yang dilakukan untuk mengambil sekret dari uretra untuk menegakkan diagnosis uretritis atau penyakit infeksi menular seksual seperti Neisseria gonorrhoeae dan Chlamydia trachomatis. Indikasi dari pemeriksaan swab uretra adalah adanya sekret pada uretra. Untuk melakukan swab uretra diperlukan alat dan bahan. Yang pertama ada handscoon steril, ada lidi kapas steril, ada pinset, ada glass object, terus ada spidol, kasa steril, media transport, larutan NaCl 0,9%, bunsen, dan larutan klorin. Langkah pertama, sapa pasien dan perkenalkan diri. Langkah kedua, sampaikan tindakan medis yang akan dilakukan dan tujuannya. 3. Mencuci tangan secara aseptis dan memakai sarung tangan steril. Langkah keempat, pasien sebelumnya diminta menahan kencing selama 4 jam. Selanjutnya, pasien diminta tidur terlentang dan melepas pakaian yang menutupi organ genitalia. Langkah keenam, bersihkan gland penis menggunakan kasa steril yang dibasahi NaCl 0,9% menggunakan pinset. Selanjutnya, tarik preputium ke belakang bila belum disirkumsisi. Basahi lidi kapas dengan NaCl 0,9%, masukkan 1 cm dan diputar untuk membersihkan orifisium uretra eksterna, lalu buang ke larutan klorin. Langkah 9, ambil lidi kapas yang baru, basahi dengan NaCl 0,9%, masukkan 2-3 cm, putar searah jarum jam, sekret yang didapat lalu dihapuskan di objek gelas. Lalu buang ke larutan klorin. Langkah 10, ambil swab yang digunakan untuk kultur dengan cara yang sama, basahi dengan lidi kapas NaCl 0,9%, masukkan 2-3 cm dan diputar searah jarum jam, lalu masukkan ke media transport. Lalu patahkan ujungnya, lalu tutup. Lakukan fiksasi hapusan yang ada di objek gelas. Jangan lupa melabel dengan nama pasien dan nomor rekam medik. Langkah terakhir, lakukan juga pelabelan pada media transport dengan menuliskan identitas pasien, tanggal pengambilan, nama dokter, nama rumah sakit, dan jenis spesimen untuk dikirimkan ke laboratorium. Terima kasih sudah menyaksikan.